Oke, jadi ini adalah Vivo X100 Pro, smartphone yang menurut saya punya kombinasi terbaik dengan MediaTek. Si Dimensity 9300-nya ini bikin Vivo X100 Pro ini flagship terbaik hampir dari semua sektor. Kameranya bagus, videonya bagus, performanya kenceng. Semua fitur MediaTek Dimensity 9300 benar-benar dimanfaatkan dengan sangat pas sama Vivo. Dan harganya juga masih sangat bersaing kalau dibandingkan dengan flagship dari kompetitor. Ibaratnya kalau dianalogikan di dunia kuliner, MediaTek ini petani lah yang nanam bahan-bahan biji-biji berkualitas. Sementara Vivo adalah master chef-nya yang memasak bahan-bahan dari petani tadi dengan sangat enak. Dan akhirnya jadilah masakan dengan rasa dan juga plating bintang 5. Jadilah smartphone yang menurut saya ini adalah flagship terbaik, dan saya nggak pernah se-excited ini untuk membahas smartphone Android, terutama di bagian kamera. Ngomongin soal kamera, dari dulu netizen itu selalu menggunjing ya se-flagship-flagshipnya HP dari brand manapun, kalau chipsetnya itu MediaTek atau Dimensity, pasti ISP-nya burik. Tapi Vivo X100 Pro beda. Saya berani bilang dia adalah flagship dengan kamera paling oke untuk harganya. Kayak misal mau asal jepret aja, jadinya itu auto bagus gitu. Gak perlu tahu skill tentang 3 point of light, lighting, exposure, gak perlu. Cuman tinggal buka kamera, jepret, udah bagus. Sebenarnya kalau kita ngomongin teknikalnya, MediaTek ini support resolusinya itu sampai di 320 megapiksel. Cuman Vivo nggak perlu memasaknya dengan pixel yang gede. Dia punya trio 50 megapiksel di main, ultra wide, dan telenya. Dan ini bukan lensa kaleng-kaleng loh ya. Dengan spesifikasi se-flagship ini sama MediaTek dikasihlah fitur atau biji tadi dengan fitur yang namanya adalah Imagic 990. Yang kalian bisa lihat sendiri selling point-nya di sini ada banyak ya dengan Imagic 990, dan bahan yang berkualitas si Imagic 990-nya tadi dimasak dengan sangat pas sama Vivo. Saya pegang HP ini aja sekitar 1 bulan, 80% ya saya pakainya itu di kamera karena memang sebagus itu. Galeri saya aja udah 1000 lebih karena saking sukanya saya foto-foto dan juga video pakai kameranya Vivo X100 Pro. Bukan cuma sensor kameranya aja yang bagus, tapi tempelan biru kecil nih yang ada di bingkai lensa kameranya ini juga bikin bagus. Yap, Zeiss. Kalau brand lain yang collapse biasanya kan cuma dikasih tulisan co-engineered with, atau istilahnya mereka itu kayak cuma tuning warna gambarnya aja. Tapi di Vivo Enggak cuma sekedar co-engineered, tapi emang ada part yang punyanya Zeiss. Kayak opticsnya pakai buatan Zeiss, coatingnya juga punyanya Zeiss, yang fungsinya untuk mengurangi reflect atau flare lah, itu pun juga dari Zeiss. Kombonya nggak selesai di sini soal kamera. Jadi ada MediaTek, ada Zeiss, dan ada Vivo V3 chip juga. Yang hasil gambarnya sebentar lagi saya tunjukin. Jadi di UI kameranya ini ada lensa zoom sampai 10 kali, dan mau pakai yang mana aja tetap bagus hasilnya dan konsisten. Di atasnya ada pilihan kalau di mode foto pakai opsi mana. Kalau saya sih sukanya yang natural Zeiss ya, itu warnanya itu saya banget. Foto siang hari gak ada masalah, mau asal foto aja jepret dengan tangan tremor aman. Dynamic range juga bagus, langit-langit teksturnya nggak ada yang overblown out atau kurang tekstur, semuanya pas. Mau foto indoor aman juga, nggak ada noise. Mau foto dengan kontras rasio yang tinggi, kayak foto ada area gelap dan area terang, kontras dan shadownya juga bagus. Dengan karakter Zeiss-nya juga bikin warna itu mirip-mirip sama foto di LSR, natural kebiru-biruan sinematik khasnya Zeiss. Untuk ultrawide ketika daylight nggak ada masalah juga, warnanya nggak jadi desaturated, detail masih mirip-mirip sama main kamera. Untuk lensa telenya, daylight juga kelas flagship banget lah. Lensa zoom di 4,3 dan 10 kalinya tetap dapat hasil yang nggak kalah sama main kamera. Warnanya tetap stabil, natural looknya, teksturnya, kontrasnya tajam banget. Noise juga nggak kelihatan, dynamic range luas. Kita juga bisa pakai lensa telenya ini untuk lensa makro, tapi dia nggak auto turn on ya, harus diaktifkan dulu. Malah enak sih, pas butuhnya aja. Karena ada HP flagship lain yang kalau misalkan kita dekatkan di objek, dia langsung ganti lensa makro gitu kan, lebih mengganggu. Ini kita bisa aktifkan, bisa turn off juga. Apalagi kalau kita mainan portrait, ya gila, ini sih GG banget sih. Kalau di portrait, lensa zoomnya ganti, pakai satuannya itu milimeter ekuivalennya, dan kalau kita tekan opsi Zeiss ada banyak pilihan bokeh yang bisa kita pakai. Semuanya bagus, tapi saya paling suka yang natural sih. Hasilnya ini loh, bikin kita ketagihan buat foto-foto terus. Kayak apapun yang kita foto, hasilnya auto bagus. Gak perlu skill yang gimana-gimana, bokehnya terlihat natural, bahkan di rambutnya juga terlihat rapi maskingnya. Gak kelihatan kalau dia pakai smartphone. Bener-bener kualitasnya ini di atas rata-rata
rata-rata lah, mau pakai lensa yang manapun hasilnya tetap rapi, masking dari bokehnya tetap kelihatan sama. Yang paling saya suka sih di lensa 50 mm nya ya, lebih tajam dibandingkan lensa lain. Cuman kadang di kondisi tertentu kalau kita pakai lensa 100 mm dan bokehnya itu udah kita set ke 4 misalnya ya, tetap kadang itu kayak bokehnya itu default lagi balik ke 2, padahal settingannya udah ke 4. Sayangnya di situ aja sih. Kalau kita bandingin sama portrait yang ada di iPhone 15 Pro Max, Samsung S24 Plus, wah juga nggak kalah. Kalau untuk hasil foto selera sih ya, tapi entah kenapa di antara ketiga ini saya lebih suka karakternya di Vivo. Udah mirip-mirip kameranya Sony gitu, natural looks, kebiru-biruan, sinematik. Padahal ini adalah hasil yang saya cuman ya buka kamera, point shoot, jepret, udah. Saya nggak tap-tap exposure, nggak sama sekali. Cuman foto ngawur aja udah bagus. Mau mainan foto pas low light juga aman banget. Auto white balance-nya bisa menghandle lighting yang ke foto dengan pas, dynamic range nggak over, nggak bikin lampu yang ke foto itu jadi blown out, dan nggak perlu pakai night mode sih, karena kalau kurang cahaya dia bakal masuk ke mode night mode sendiri. Dan hasilnya pun sama pakai night mode atau nggak pakai night mode. Untuk foto ultrawide pas low light emang lebih gelap dibandingkan min, tapi tone warnanya nggak terlalu beda signifikan. Kalau pas cahaya masuk ke sensor dikit banget baru dia ada noise. Untuk selfie kalau kita ada di area yang nggak terlalu kontras atau area yang rata cahayanya, kita bisa dapat detail yang bagus, kulit muka juga terlihat natural, dan mid range nggak seluas kamera belakang tapi masih oke lah. Sekarang kita bahas video. Videonya saya juga suka banget. Dia bisa 8K 30 fps, tapi jujur aja saya jarang pakai 8K-nya ya. Ya ada ini cuman kayak nice to have aja lah. Sayang di storage juga kalau misalkan 8K, dan chipset MediaTek-nya emang support sama 8K. Kan ada ya flagship lain itu yang secara chipset sebenarnya dia nggak support 8K, tapi dipaksain jadi 8K gitu. Jatuhnya kayak nggak optimal. Untuk main kameranya bisa capture 4K 60 fps dengan sangat bagus, bener-bener kepake bahan dari MediaTek-nya. MediaTek bilang di Imagic 990 ada OIS yang gambarnya itu terbaik di kelasnya lah, dan emang stabil videonya walau kita nggak aktifkan fitur stabilization. Tapi kalau di mode 4K 30 fps gambarnya memang kurang bertekstur. Kalau di 60 fps footage-nya jadi lebih tajam, lebih sharp, tapi enaknya di 4K 30 fps ini ada pilihan untuk filter-filter video Zeiss yang ala-ala sinematik yang gradingnya itu juga keren banget. Kayak nggak kelihatan kalau ini adalah gradingan dari smartphone. Dan pas kita record dia juga bisa langsung pindah lensa, udah standar HP flagship sih ya, bisa kayak gini. Dan ketika pindah pakai lensa telenya, hasilnya juga mirip-mirip sama main kamera, sharp, warnanya natural, dan dynamic range juga luas. Bahkan kalau kita pakai ultrawide-nya bisa 4K 60 fps juga. Jadi semua lensanya ini bisa 4K 60 fps dan hasilnya nggak mengecewakan. High contrast tapi tetap on point. Dan MediaTek kan ada bilang di Imagic 990-nya itu ada fitur yang namanya mode sinematik dengan deep of field. Yang hasilnya di Masak Vivo, kalau kita masuk ke mode sinematik portrait, sekilas kita nggak bakal tahu kalau footage ini didapat dari smartphone. Bokehnya ini mirip-mirip sama kamera dan halus. Terutama kalau kalian perhatikan di bagian rambut, nggak kelihatan kalau ini tuh diambil pakai smartphone. Terus melangkah semakin jauh, tak pernah letih melupakanmu. Ya, aku hempas semua. Autofocus juga cepet di semua lensa, nggak ada masalah. Udah berapa menit saya bahas soal kamera dan videonya aja, karena memang sebagus itu. Kayaknya ini bakalan jadi video smartphone review yang kameranya paling panjang yang saya bahas. Kalau kita ngomongin performance, sebenarnya secara ngebut-ngebutan ya, Dimensity 9300 ini sejauh ini masih menjadi chipset yang paling kenceng. Cuman di Vivo dia memang nggak punya skor Dimensity 9300 yang paling kenceng, tapi udah tinggi juga dengan skor di 2,1 juta untuk Antutu versi 10-nya. Dan yang saya suka, Vivo memasaknya dengan pas, jadi nggak usah terlalu kenceng, yang penting stabil. Kalau kita lihat di Geekbench 6, dia skornya juga dapat tinggi juga, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk stability-nya di 3D Mark Wildlife Extreme Test yang biasanya chipset flagship itu dapat skor under 90%, Dimensity 9300 di Vivo dapat stability skor itu di 90%. Emang selain powerful, chipset ini ternyata juga efisien ya. Nanti kita bahas lah di tes gamingnya. Tapi sebenarnya kenapa sih si Dimensity 9300 ini bisa sekencang itu? Karena dia ini punya 12 core GPU ya, dengan Immortalis G720 Ray Tracing GPU. Yap, kalian nggak salah dengar, dia udah support sama Ray Tracing GPU dan udah bisa diimplementasikan juga di game yang bisa kalian download di Play Store. Nama gamenya untuk saat ini sih yang support itu Arena Breakout. Ini udah pernah saya cobain di MWC sama di Computex sih. Dan memang grafiknya itu bisa lebih realistis. Tapi sayangnya untuk Ray Tracing-nya ini memang belum support sama game-game yang populer di Indonesia kayak Genshin Impact, PUBG, atau Mobile Legends. Tapi Mobile Legends Ray Tracing gimana ya?
Apakah kalau misalkan ultinya itu ada shadownya gitu? Menarik sih. Selain 12 core GPU, dia juga punya 8 core CPU yang terdiri dari 4 core gedenya atau performance core di 3,25 GHz dengan Cortex X4 CPU, efisiensi core-nya di 2 GHz dengan Cortex A720. Jadi nggak ada prosesor kecilnya. Tapi ternyata tuningan ini juga masih efisien. Nah, si Vivo memasak bahan yang berkualitas dari MediaTek si Dimensity 9300 ini dengan RAM yang juga kenceng. 16 GB LPDDR5X ditemani dengan UFS 4.0 storage yang kapasitasnya juga gede, setengah terabyte atau 512 GB. Yang jadinya kalau kita buka aplikasi apapun, aplikasi berat sekalipun lebih kenceng. Dan kalau digunakan untuk main game, Genshin Impact deh yang game berat dan banyak orang yang suka. Setting highest 60 FPS aktif, main selama setengah jam. Kalau kalian lihat chartnya ini, dia stabil sampai 15 menit awal, 60 terus. Terus ada drop setelahnya, tapi dropnya pun di 50 FPS. Setelah itu ya stabil lagi. CPU temperaturnya kalau kita lihat juga terjaga di kisaran 60 derajat Celcius. Pas kita main game Genshin Impact ini selama sekitar setengah jam, kita cek suhu permukaan seperti biasa. Coba tebak hasilnya berapa. Suhu tertingginya itu cuma ada di 41,4 derajat Celcius. Belakangnya juga cuma sekitar 41 derajat Celcius. Gila gak? Dingin. Jadi karena kurang panas, kita coba juga untuk record video 4K selama 30 menit. Dan hasilnya untuk bagian depan, nah ini lebih anget nih, 44 derajat Celcius. Tapi belakangnya masih di 41,4 derajat Celcius. Tapi ya in real use-nya kayaknya nggak ada deh orang bakalan record 4K 60 FPS selama 30 menit. Ya mungkin aja sih ya kalau misalkan bikin timelapse. Ya mungkin sih. Game berat lain, Open World, Car X Street, settingan mentok juga, grafik di 6, settingan FPS-nya no limit. Dan kalau kita lihat di sini juga aman-aman aja sekitar 10 menit awal, setelah itu ya fluktuatif, tapi fluktuatifnya masih oke dengan FPS terendahnya itu cuma di 50 FPS. Kalau buat main MLBB sih ya mentok ya, settingannya ultra-ultra, buat main satu match, lihat aja chartnya, misal MLBB ada settingan atas ultra, kayaknya juga masih bisa tembus dia, stabil banget, minimum FPS-nya aja cuma di 118 FPS. PUBG satu match juga sekitar main 17 menit, settingannya juga dapat mentok 120 FPS dan hasilnya juga stabil. Ada satu kali momen ketika saya naik mobil dan kena bom, itu turun di 91 FPS, cuman itu in case skenario aja ketika framenya terlalu padat. BTW untuk semua game tadi settingannya itu kita pakai e-sport mode ya, karena ketika kita aktifin fitur ini dia bakal langsung matiin notif, ada manajemen CPU, GPU juga yang cuma ngeluarin power ketika butuh aja. Jadinya nggak digas pol-polan gitu, ibaratnya sama kayak AC inverter lah, kalau misalkan suhunya itu udah dingin, powernya dia bakalan turun. Dan game mode-nya yang biasanya kita temuin di HP gamingnya Vivo, si iQOO itu juga ada di sini. Yang paling kepake buat saya sih ada frame rate interpolation ya, yang fungsinya dia bisa ngurangi input lag, ngurangi motion blur, dan nambahin frame rate. Combo ini kalau digabungin sama game super resolution, gila. Kalau kalian main game Genshin Impact, gambarnya itu kayak lebih tajam gitu. Sayangnya belum semua game support sih, tapi game-game populer kayak di Indo, MLBB, Asphalt, PUBG M, dan Genshin udah support. Layarnya buat main game, dia emang nggak gembar-gemborin touch samplingnya itu ada di berapa. Dan kalau saya lihat di websitenya Vivo, touch samplingnya emang cuma 120 Hz, tapi di gaming skenario bisa up to 300 Hz. Tapi feel-nya itu sama kayak iPhone, layarnya itu tetap responsif, tetap licin, dan smooth. Di MediaTek Dimensity 9300, kalau untuk refresh rate sebenarnya bisa up to 180 Hz, tapi ya Vivo ngebuatnya di 120 Hz. Ya nggak apa-apa lah, karena diimbangi dengan panel yang ini juga panel mahal. Dia pakai namanya panel LTPO karena dia bisa adaptif sampai 1 Hz, dan adaptifnya ini nggak ada bug ya, cepet. Misalkan kita nggak touch, dia bakalan turun langsung ke 1 Hz. Resolusinya sayangnya untuk sebuah flagship dia masih di Full HD+. Padahal untuk Dimensity 9300 itu udah support sampai 4K. Mungkin untuk menghemat baterai ya. Dan kalau misalkan resolusinya 4K ya pasti harganya lebih mahal juga. Kita juga bisa turunin resolusinya kalau pengen baterainya lebih hemat, tapi ya harus mengorbankan ketajaman pixelnya. Ketika diturunin kualitasnya masih terlihat bagus juga kok. Untuk color akurasi sih Vivo ada klaim kalau dia punya 100% DCI-P3 dan 105% anti-aliasing. Tapi kalau di device pengecekan kita, P3-nya itu di mode standar dia dapatnya 99%, profesional P3-nya malah turun di 75%. Terus di mode bright P3-nya itu dapatnya di 100%, sesuai dengan klaimnya Vivo. Kalau untuk brightness di ketiga skenario tadi, simulasi indoor dia ada di 500-an nits, kalau misalkan outdoor ada di kisaran 800-an nits. Soal baterai dia juga nggak kalah sama kayak Vivo X Fold 3 Pro, dia punya dua baterai yang digabungkan dan ekuivalen dengan 5400 mAh battery. Dan daya tahan baterainya ini bisa buat ngebungkam orang-orang yang biasanya bilang, wah flagship MediaTek baterainya pasti boros.
Untuk resolusinya nggak saya set di mentok sih, saya turunin dengan refresh rate-nya adaptif, dan untuk TikTok, YouTube, Netflix selama setengah jam berkurang 2%, Genshin Impact 30 menit settingan highest berkurang 12%, PUBG, MLBB 30 menit berkurangnya 9%, record video 4K 60 fps 30 menit tadi berkurangnya 13%. Dan baterai yang awet ini ditemani juga dengan charging yang kombinasi ini surga banget. Jadi baterai awet, ngecasnya cepet. 100 watt, ngecas 0 ke 100% cuma butuh waktu 34 menit aja. Mau ngecas wireless juga bisa, 50 watt, gede juga. Mau dijadiin power bank buat ngecas HP lain juga bisa. Fitur lain, mau apa lagi? Coba kalian sebutin fitur-fitur yang ada di HP flagship yang kalian pengen. NFC jelas ada. Port USB-C-nya bukan versi 2.0, tapi udah tipe 3.2. Fingerprint ada. Sensor-sensor lengkap, mau gyro, GPS-nya aja ada 7 di sini. Nggak loncat-loncat, akurat lah. Netflix dia dapat L1 XDR bisa, EV1 bisa, YouTube XDR juga aman, IP rating juga udah 68, udah bisa nyelup-nyelup. Haptic feedback juga udah nyaman. Ibaratnya ini layar tapi kayak ada tombolnya gitu, karena feel-nya udah tactile. Kalau untuk desain selera sih ya, tapi kalau misalkan ada orang yang nggak suka desainnya Vivo X100 Pro, menurut saya sih mungkin selera desainnya itu perlu di-upgrade ya. Vivo bilang desainnya ini pakai Sun Halo design, terus ada kayak garis-garis lensa kamera di bagian pinggiran kameranya yang disebut Vivo dengan mechanical watch style sunburst. Bagian bulat kameranya ini juga pakai kaca rounded glass lens Gorilla Glass Victus. Intinya kalau dilihat dari belakang, Vivo itu kayak pengen nunjukin dari segi desain kalau kameranya itu mengintimidasi. Dan bener sih, dengan desain kamera yang seperti ini, kameranya itu bagus, bukan cuma gimmick gitu desainnya. Terus secara material dia juga udah pakai aerospace grade stainless steel yang dipegang, feel premiumnya dapet, dinginnya dapet, jadi feel mahalnya dapet. Untuk OS, buat saya yang familiar sama Vantage OS sih aman, nggak ada masalah. Base-nya dia Android 14. Buat yang suka multitasking, RAM 16 GB-nya ini dipaduin sama split screen atau mau pakai floating window-nya juga bisa. Selama saya pakai sih, kalau untuk multitasking aja nggak pernah tuh yang namanya nge-lag. Panjang juga ya video review kali ini, tapi nggak apa-apa lah, karena memang se-worth it itu untuk saya bikin skrip dan juga videonya. Karena HP-nya memang sebagus itu. Untuk harga 17 jutaan masih termasuk flagship yang lebih murah dibandingkan kompetitor dengan apa yang ditawarkan sama dia. Kesimpulannya ya jadinya saya kayak jadi salesnya Vivo sih. Tapi ya mau gimana lagi karena saya suka dan emang bagus. Trio kameranya ini oke banget lah. Nggak ada obat. Performance-nya, terus suhunya stabil, baterainya awet, ngecasnya cepet, desainnya elegan. Kekurangannya ada sih. Tapi kekurangannya itu nggak bikin saya jadi haters gitu. Cuman selfie videonya aja yang nggak ada autofocus. Tapi fix fokusnya udah cukup. Terus kalau saya lihat kekurangan di beberapa teman reviewer yang lain katanya licin. Tapi untuk yang saya bahas yang warna irem yang Asteroid Black ini nggak terlalu licin kok. Paling saran saya buat MediaTek atau Vivo ke depan kalau mau pakai MediaTek lagi, MediaTek itu kan punya AI yang kemarin dipamerin ya, yang katanya bisa AI on device buat generate live image, terus juga ada LoRa Fusion yang kemarin pas dipamerin di MWC lah. Nah di Vivo ini belum ada, jadi mungkin ke depan softwarenya diadain juga. Intinya HP ini di tahun 2024 kombinasi antara si Vivo dan juga MediaTek, kombinasi yang menurut saya pas lah, hampir nggak ada celah di setiap sektornya. MediaTek ternyata bisa buktiin kalau mereka juga bisa bikin chipset yang kenceng tapi efisien, ISP-nya juga nggak kalah, dan Vivo meraciknya dengan sangat pas juga dengan menggandeng Zeiss dan juga ada Vivo V3 chipnya. Desain dari Vivo-nya juga cantik banget. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.